Hai Sobat Minsi, ketemu lagi di acara Masak Easy bersama saya, Ade Putri. Aduh, lapar. Dikit-dikit ke dapur lapar. Pengen makan? Pengen. Mau dimasakin? Di luar hujan, Mbak. Kita mau makan apa? Kita masak lah. Beli Masa aja. dikit-dikit harus beli, dikit-dikit beli. Punya kantor, punya dapur. Ya masak lah ya. Beli aja. Enak di luar. Kamu bayar ke dingin. aku aja gimana? Aku yang masakin. Mau nggak? Boleh. Emang masak apa? Lagi mau bikin mie ayam? Oh, loh, emang bisa masak sendiri di rumah? Itu bukannya beli di Ya, luar bisa, mestinya? Bisa banget lah. Kalau pedagang-pedagang aja bisa, berarti orang di rumah sebenarnya bisa bikin. Oh, kirain itu emang makanan yang khusus buat dijual aja di luar. Ya, kalau sukses juga kita bisa jualan Oh. kok. Ini emang gimana caranya? Kenapa ini bisa gampang bikin di rumah? Mau lihat nggak? Mau. Kalian aja ya. Nah, gimana kalau kamu aku kasih Oh, kerjaan, oke. nyalain aja. Siap. Aduh, nyalain kompor. Kita lihat. Berhasil. Berhasil. Ada kemungkinan lah berhasil sampai nanti. Yes, oke. Oke. Kalau gitu gimana kalau misalnya aku tunggu aja sambil aku mau bobo mandi atau kalau abis disuruh emang suka gitu ya? Iya. Tinggal Ntar kalau mau udah terima jadi tinggal jadi. manggil. Ya udah boleh. Bentar Oke. lagi dulu kok. Oke, aku mandi cepet. Oke, jadi ini sebenarnya tinggal manasin minyak. Saya pakai minyak kelapa. Lagi-lagi kenapa saya pakai minyak kelapa? Karena minyak kelapa itu secara environment jauh lebih sehat. Kita panasin sebentar karena kita mau menumis. Apa yang pertama kali ditumis adalah bawang putih dan bawang bombay. Pakai api kecil aja. Ini tadi saya pakai 1 siung bawang putih dan bawang bombaynya sedikit banget. Bahkan nggak nyampe 1. Kalau ditanya tumisnya sampai seberapa jauh sih? Kita tinggal lihat sampai warnanya berubah dan wanginya udah kecium. Jadi kita lihat sampai bawang bombaynya layu. Sementara bawang putihnya sendiri nggak usah nunggu sampai coklat. Ini kalau dicium, wanginya udah enak banget. Saya sendiri tidak pernah memakai penyedap. Jadi dalam hal ini, semakin kita gosongkan bawangnya, ini bisa menambah rasa untuk pengganti penyedap itu sendiri. Lantas untuk ayamnya, saya pilih daging paha yang file, boneless, tapi masih ada kulitnya. Kenapa saya memilih ini? Karena cita rasanya yang kaya dibandingin, boleh aja sih kalau mau yang low fat, itu bisa pakai dada tanpa kulit, tapi pasti tidak segurih ini. Ini untuk topping ayamnya, jadi kita akan membuat sangat sederhana sekali. Untuk bumbu-bumbunya, saya akan tambahkan garam, kemudian lada, saya pakai lada putih aja. Saya menambahkan juga 1 buah rawit merah yang saya belah 2. Tujuannya bukan untuk membuat pedas, tapi untuk balance karena di sini kan ada fatnya. Supaya ngurangin rasa fatty dari ayam itu sendiri, kita kasih cabai. Nanti kalau yang mau lebih pedas bisa tambahin sambal sendiri, tapi ini basicnya hanya untuk topping yang sederhana saja.
sedikit kecap asin. Toppingnya udah jadi. Saya sisihkan dulu. Sekarang waktunya untuk membuat mie-nya. Mie seperti ini bisa dibeli di supermarket. Jadi banyak banget pilihannya. Saya sendiri selalu memilih yang tidak terlalu tebal. Jadi biasanya selalu ditulis tipis, sedang, atau tebal. Saya suka membeli antara yang tipis atau yang sedang. Sementara yang tebal sendiri pasti waktu masaknya akan jauh berbeda. Di sini saya sudah ada air yang saya biarkan sampai mendidih. Mie-nya sendiri harus diurai. Jadi kalau misalnya kan biasanya dijualnya di lemari pendingin. Sebelum kita masak, ini harus di luar dulu. Jadi jangan sampai dari kulkas langsung dimasukin ke dalam air mendidih. Yang terjadi nanti mie-nya bisa hancur. Ini harus disayang-sayang ya, pelan-pelan. Langsung tuang. Supaya, karena yang mau makan ada beberapa nih. Ada Kak Aryo katanya mau makan juga. Jadi satu lagi deh. Sambil menunggu mie-nya matang, saya akan membuat bumbu untuk mie-nya sendiri, seasoningnya. Jadi ini sederhana banget. Banyak orang berpikir, oh harus pakai penyedap ya? Bisa sih kalau mau, tapi menurut saya kalau kita bisa nggak pakai penyedap, kenapa harus pakai penyedap? Sekarang untuk seasoningnya, saya akan memakai minyak bawang putih. Ini masing-masing setengah sendok makan. Kemudian kecap asin. Kecap asin ini bisa apa aja loh. Jadi nggak harus merek tertentu, tergantung selera aja. Kita akan kasih jumlah yang sama. Setengah sendok makan. Dan yang nanti nggak boleh lupa, lada. Lada itu tergantung selera. Kalau saya sendiri suka agak banyak. Nanti buat Kak Ayo kira-kira kita kasih sedikit aja ya, takutnya dia nggak suka pedes. Buat yang nanya tadi, itu berarti kalau misalnya minyak bawang putih seperti apa ya? Minyak bawang putih itu bisa bikin sendiri di rumah. Sangat sederhana, bikinnya cukup sekali, tapi bisa dipakai berkali-kali untuk berbagai macam makanan. Cara membuatnya, jadi ibu-ibu tinggal membuat bawang putih digeprek. Yang banyak ya, dicincang kasar. Kemudian kita bisa nyalakan minyak di atas kompor. Kalau misalnya masih pakai api kecil, langsung masukin semua bawangnya, kemudian matikan. Jadi nanti yang terjadi adalah keluar sari-sari bawangnya. Kalau bawangnya udah mulai warna coklat, langsung diangkat. Bawangnya bisa jadi bawang goreng, minyaknya adalah minyak bawang. Itu bisa disimpan, mau buat tambahan sup, mau buat bubur, semuanya pasti enak. Kalau misalnya tanya, masak mie harusnya berapa lama? Ini harus pakai feeling sih, karena itu tadi saya bilang, setiap tekstur mie itu akan beda-beda. Yang menjadi kunci adalah ketika kita mengaduk harus dalam keadaan mie-nya itu panas. Karena kalau sedikit didiamin aja, nanti susah untuk membuat bumbunya jadi rata.
Jangan lupa icip dulu. Wow, udah selesai. Tuh kan? Lagi-lagi, selalu datang setiap makanannya udah jadi. Tadi mau bantuin. Ini mandinya juga udah cepet banget. Tapi selesai mandi kok kecium aroma-aroma Apa yang ini? akan menghangatkan di kala musim hujan. Betul sekali ya. Aduh, ini pakai daging ayam. Mie-nya itu terbuat dari apa ya, Mbak? Mie standar kayak dari terigu aja. Oh, ada yang nggak standar kalau mie itu ya? Ada yang dari shirataki. Jadi bahannya beda-beda. Tapi kan ini terigu aja karena yang umum didapetin bisa di mana-mana ya ini. Apa kan? Oh, Kan? iya. Ini udah boleh dimakan nih? Udah, aku kasih ini dulu. Sip. Ini Sip. terlihat begitu lezat. Bagaimana kalau kita coba sekarang? Satu-satu ya. Oh, boleh. Hah? Ini- Satu-satu? Oh, satu mangkok maksudnya? Aku satu, kamu satu. Oh iya, iya. Ini aku bikinin kamu yang tidak terlalu banyak ladanya. Oh, baiklah. Jadi kalau mau pakai lada itu nggak pedes kan? Pakai juga buat aroma, tapi nggak sampai pedes. Oh gitu. Kalau buat Kamu anak-anak nggak- berarti nggak terlalu Kita ini ya? tinggal kasihnya sedikit aja. Kita akan tahu kan porsi anak-anak kita sukanya seperti apa. Iya, iya, iya. Iya. Kasih lihat dulu dong. Jadi deh. Dan ternyata ini sebenarnya bikinnya gampang. Kamu tadi nggak lihat sih. Oh iya, iya. Begitu iya. selesai mandi udah jadi. Berarti Udah kan ya? kalau kita ngomongin waktunya juga waktunya singkat. Betul. Wah, Sobat Minsi ini kayaknya patut untuk dicoba di rumah bersama anak ini. Ternyata cooking is very easy. Cooking is easy. Kita coba ya, Mbak? Yuk. Wah. Ini tapi bisa ditambah kuah lagi kan ya? Oh boleh. Kalau mau lebih hangat gitu ya? Yes. Bisa. Enak. Aku makan dulu ya. Langsung ditinggal saya. Emang gitu orangnya.